Semangat pagi. Pagi. Ya, kita pagi berdiri ya. Kita semangat yuk. Kita jalan ya. Anak sekolah minggu. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Ya, kita dulu ya. Tema minggu ini cita-cita. Yuk kita tanya dengan Benang. Benang cita-citanya pengen jadi apa? Saya mau jadi dokter, Bu. Pengen jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Bisa membantu orang yang sakit. Asik. Maurin apa Maurin cita-citanya? Menjadi perawat, Bu Ida. Pengen jadi perawat. Kenapa pengen jadi perawat? Bisa menolong orang. Bisa menyembuhkan orang sakit juga, pintar. Sepir. Perawat. Oh, Bon. Kenapa pengen jadi perawat? Bisa menyerang orang yang salah. Sip. Sekarang Sen, kamu pengen jadi apa? Pembalap. Pembalap. Enggak lah, bercanda. Aku mau jadi pendeta. Pendeta. Ya, demikianlah jawaban polos dari seorang anak kecil yang bernama Sandy ini. Panggilan akrab dari saudara Sandi ketika ia masih berada di GKI Bojonegoro. Ia dilahirkan sebagai anak pertama dari Bapak Teguh Judonugroho dan Ibunda Retno Susanti. Mempunyai adik satu-satunya yaitu Nathanael Wijonugroho, Sandy yang memiliki cita-cita sebagai seorang pendeta melihat gereja bagaikan rumah kedua. Mungkin sekarang kita bertanya, bagaimana mungkin anak sekecil itu ingin jadi seorang pendeta? Jawabannya ada di balik sosok foto ini. Bapak Pendeta Raden Setioharjo. Beliau adalah pendeta yang melayani di Gereja Kristen Jaya Wetan dari tahun 1954 sampai dengan 1983. Ya, beliau adalah kakek kandung dari saudara Sandy. Meskipun terpaut umur jauh dan ketika Sandy masih kecil, kakeknya sudah emeritus. Sandy masih sangat ingat ketika kakeknya masih diberi kesempatan untuk memberikan firman di atas mimbar. Dia melihat gelora membara dari kakeknya yang sudah tua, tetapi masih luar biasa memberitakan firman. Hal inilah yang menginspirasi dia. Ia ingin seperti kakeknya. Ingin membagikan firman dengan sukacita. Ingin membagikan firman dengan sepenuh daya sampai masa tua. Masih sangat teringat bagaimana cinta yang diberikan kakeknya menginspirasinya sampai mengikuti jalan Tuhan. Dan perjalanan berikutnya seperti yang sudah Bapak Ibu Saudara-saudari tahu. Sandy aktif berpelayanan, berkuliah teologi di Duta Wacana, mengikuti berbagai perjumpaan dengan orang-orang, baik dalam praktek maupun kehidupan yang ada. Mulai dari Solo, Sidoarjo, Tangerang, Bekasi, dan tentu saja Yogyakarta. Sandy belajar bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita juga berjumpa dengan pribadi-pribadi yang banyak, beragam, dan juga memberikan kesan yang begitu sangat mendalam. Sampai pada akhirnya, Sandy ditempatkan di Mojokerto, yang kebetulan adalah tempat kakeknya dulu pernah melayani di kota yang sama, meskipun berada di gereja yang berbeda. Dan di tahun 2024, Sandy juga tidak lupa membangun keluarga kecilnya. Ini bukanlah akhir. Anak kecil itu tahu bahwa jalan yang ditapakinya baru saja dimulai. Dan seperti apa yang dicita-citakannya, kiranya ia dapat terus menapaki langkah ini bersama Tuhan dan sesamanya.